Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fauzi, NIM I91219095. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya kepada Bapak dosen Pak Alexander yang saya hormati. Pertanyaannya adalah yang pertama, menurut saya, statistik sosial dalam arti sempit adalah statistik sosial, berarti data atau ringkasan berbentuk angka atau secara kuantitatif. Sedangkan kalau secara umum atau luas, suatu ilmu dan juga seni, bagaimana cara pengumpulan data, pengolahan atau pengelompokan data, penyajian data, analisis data, cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh dari sampel. Ruang lingkup statistika berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, inferensial. Statistik deskriptif, suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data, sampai memberi informasi yang juga berguna. Contoh penerapannya. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, penyusunan, pengolahan, dan pengorganisasian atau summarizing. Yang ketiga, tabulasi atau penggambaran data. Yang keempat, analisis data. Yang inferensial adalah pengumpulan data untuk mengarah kepada pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan. Contohnya, dalam metodenya itu, pertama pengumpulan data, yang kedua summarizing, penyusunan, pengolahan, dan juga pengorganisasian. 3, tabulasi dan laporan. 4, analisis data. 5, pengambilan kesimpulan dan juga perkiraan. Yang keenam, generalisasi untuk pengambilan kesimpulan yang itu berguna untuk sebuah data. Berdasarkan metode yang dilakukan ada dua, yaitu parametrik dan juga non-parametrik. Yang kedua, jelaskan definisi dari A, populasi, B, pengelompokan populasi, C, sampel. Menurut saya, populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen-elemen sejenis, tetapi tidak dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Sedangkan pengelompokan populasi itu adalah populasi yang sejenis yang dikumpulkan atau dikelompokkan menjadi satu populasi. Sampel menurut saya adalah bagian dari populasi, sebagian atau wakil populasi yang juga diteliti. Itu adalah populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Soal yang ketiga, dalam statistik sosial dikenal beberapa data. Jelaskan jenis-jenis data tersebut dan aplikasinya atau penelitiannya. Dalam statistik sosial terdapat dua data, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk angka. Data kualitatif ini adalah contohnya pengelompokan jenis kelamin pada suatu desa. Yang kedua, data kuantitatif. Data yang berbentuk angka. Dapat diukur pasti. Karena apa? Dalam kuantitatif ini terdapat skala pengukuran data, yaitu data interval dan juga rasio. Data interval adalah data yang terukur, pasti, tapi nilai mutlak tidak nol. Sedangkan data rasio adalah data yang jika nilai nol, maka tidak ada makna. Contoh aplikasi dalam penelitian kuantitatif adalah menentukan jumlah dosen di Universitas A. Yang keempat, bagaimana Anda memahami konsep variabel, apa saja jenisnya dan juga bagaimana penggunaannya. Variabel adalah suatu sifat atau nilai yang dapat mempengaruhi penelitian. Jenis-jenis variabel ada dua, variabel yang dapat dipengaruhi, dependent, dan juga independent atau variabel bebas. Contoh variabel dependent adalah apabila seseorang peneliti hendak mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, maka yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa tersebut. Sedangkan variabel independennya adalah variabel mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel lain. Contoh, jika dalam sebuah penelitian dinyatakan akan berusaha mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa, maka variabel bebasnya adalah motivasi belajar.
Disebut variabel bebas karena variabel ini tidak bergantung pada variabel lainnya. Analisis regresi adalah mempelajari bentuk hubungan antara satu lebih berubah atau variabel bebas atau biasa kita sebut X dengan satu berubah tak bebas, yaitu kita sebut sering kita sebut Y. Dalam penelitian berubah bebas X, biasanya berubah yang ditentukan oleh peneliti secara bebas, misalnya obat, lama penyimpanan, kadar zat pengawet, umur ternak, dan sebagainya. Di samping itu, berubah bebas bisa juga berubah tak bebasnya, misalnya dalam pengukuran panjang badan dan berat badan sapi. Karena panjang badan lebih mudah diukur, maka panjang badan dimasukkan ke dalam berubah bebas atau X, sedangkan berat badan dimasukkan ke berubah tak bebas Y. Contohnya kita lihat dalam contoh di sini. Di sini kita lihat bahwa ada sebuah mobil yang itu berumur, ada yang umur 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan 2 tahun. Dan Y adalah harga yang ditentukan atau variabel pembedanya tadi. Di rumus tadi T hitung sama dengan B per SB, atau T hitung rasio akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat. Keterangannya, B adalah koefisien regresi, SB adalah standar error, R adalah koefisien korelasi sederhana, N jumlah data atau kasus. X ini di sini ada 5, 4, 6, 5, 6, 2, 7. Sedangkan harganya ada yang 85, 103, 70, 82, 89, 98, dan juga yang lainnya. Kita hitung X kali Y, lalu X kuadratnya, lalu ditentukan, sehingga tabel di samping menyajikan data dengan variabel X adalah umur mobil dan variabel Y adalah harga. Hasil estimasinya adalah sebagai berikut. Sigma X sama dengan 58, Sigma Y sama dengan 945, Sigma XY sama dengan 4732, Sigma X kuadrat sama dengan 326. Sehingga SXX sama dengan Sigma X kuadrat min Sigma X kuadrat per N. Per N sama dengan 326 min 58 kuadrat per 10 sama dengan 20.182. XY sedangkan XY sama dengan Sigma XY min Sigma X kali Sigma Y per N, yaitu sama dengan 4732 min 58 kali 975 per 10, sehingga ditentukan hasilnya adalah min 400.000 min 408.909, sehingga B1 atau P1 hitung ditemukan SXY per SXX sama dengan min 408.909 per 20.182, sehingga ditemukan min 20,26. Sedangkan T0-nya tadi adalah 1 per N, rumusnya adalah 1 per N dikali Sigma Y min T hitung tadi B1 Sigma X, sehingga ditemukan 1 per 10 dikali 975 min 20,26 dikali 58, sehingga ditemukan jumlahnya adalah 195,47, sehingga persamaan regresinya menjadi Y aksen sama dengan 195,47 min 20,26x. Dari hasil estimasi yang diperoleh tadi dapat disimpulkan bahwa setiap umur mobil bertambah 1 tahun, maka harga mobil tersebut akan turun sebesar $2.026. Itulah hasil presentasi untuk menindaklanjuti hasil ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.